Kalau misalkan ada kesempatan ada orang sakit, kita jenguklah. Dan ketika menjenguk itu jangan kita menanyakan penyakitnya apa, kok bisa begini, jangan. Itu bikin stres. Nih siapa nih ibu-ibu yang masih suka nanya kayak gitu kalau menjenguk orang yang sakit? Sakitnya kenapa bu? Kok bisa kayak begini gitu? Salah itu ya. Harusnya ketika menjenguk orang ya, kita beri dia semangat, kita beri dia harapan bahwa dia bisa sembuh. Kamu harus yakin sama pertolongan Allah. Sambil kita mendoakan, gimana bu? Kita doa menjenguk orang sakit. Allahumma, ayo mana ya? Adhibil ba'sa anta syafi la syifaan syifauka syifaan la yughadiru sakoman ya. Jadi kita menjenguk itu juga ada etikanya bu, nggak tiba-tiba nyelonong langsung nanya kabar gini-gini, apalagi sampai bikin arisan di dia. Ya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah kalau dia sudah wafat maka iringilah jenazahnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang mayit ketika dia dikubur itu bisa mendengarkan suara sendal orang-orang yang mengiringi jenazah dia sampai pergi meninggalkan kuburnya. Jadi ketika ada saudara kita yang wafat, sebenarnya ini yang terakhir ini diutamakan kepada kaum Adam, kaum laki-laki. Dalam Islam seorang nisa, seorang perempuan itu tidak diwajibkan untuk mengiringi jenazah. Kenapa? Karena dikhawatirkan seorang perempuan kan emosional banget ya bu ya. Kalau misalkan ngelihat ada yang sampai dikubur apa-apa gitu, takutnya nanti dia pingsan, takutnya nggak nerima ini perjumpaan terakhir dia, takutnya bagaimana. Makanya dalam beberapa hukum fikih perempuan tidak disyaratkan, bahkan tidak dianjurkan untuk mengiringi jenazah. Biarkan yang mengiringi jenazah ini kaum bapak-bapak, kaum laki-laki ya. Cukup kita di rumah si orang yang sedang berduka, kita beri dia semangat, kita berikan yang terutama adalah support supaya dia mau menjalani kehidupan setelahnya. Jangan sampai bu kita melihat orang yang sedang berduka kita cuek aja, kita melihat orang yang sedang kesusahan kita tidak peka, tidak peduli. Karena bayangkan kalau suatu saat hal itu terjadi sama kita, dan hal tersebut kita mohon maaf kita biasa cuek di lingkungan kepada sekitar kita, dan ketika terjadi hal seperti tersebut tetangga-tetangga kita justru lebih aktif membantu kita, itu akan ada rasa bagaimana gitu ya bu ya, tersindir secara halus gitu ya. Itulah yang harus kita lakukan ketika menerima musibah ya. Dan demikianlah ibu yang saya hormati, materi singkat saya sudah jam 5:05 dan semoga bermanfaat. Semoga ibu-ibu bisa mengambil apa yang saya ajarkan dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Saya kalau sholat subuh suka bersih kan, ingin ada daerah terus ada udang, mungkin bagaimana Ustaz? Ketika sholat subuh suhunya dingin, Ya, bersin-bersin ya, kemudian bu agak ya ya ini melipir sedikit ya bu, pertanyaan bebas. Nah, fikih ya. Jadi ibu siapa izin? Bu Ati mengatakan bahwa kalau misalkan kita sedang sholat bersin atau tiba-tiba iler kita keluar, atau tiba-tiba misalkan apa ya bahasanya, mohon maaf, ingus ya keluar, itu bagaimana? Apakah wudhunya batal
apakah sholatnya batal? Ya, sekali lagi Ibu, dalam fikih Asy-Syafi'i dikatakan bahwa yang membatalkan sholat itu salah satunya adalah ketika kita ya buang air besar atau buang air kecil. Dalam hal ini berarti kentut ataupun ya mohon maaf ya misalkan ada yang beser seperti itu ya. Sedangkan untuk masalah ingus ya ini adalah hal yang alamiah Ibu. Jadi ketika kita sedang sholat itu bersin ataupun tiba-tiba kita ingus keluar seperti itu tidak membatalkan sholat. Bahkan kita boleh membersihkannya dengan yang ada yang kita punya pada saat itu. Dengan tujuan apa? Untuk mempertahankan kehusyuan sholat kita. Ingus itu tidak najis Bu. Kalau ingus itu najis berarti kita bernafas setiap hari ini kotoran. Nah, sama seperti mani ya, sperma itu tidak najis. Kalau misalkan mani itu najis, berarti manusia ini berarti najis, ya. Nah, maka dari itu tidak ada apa-apa Bu. Itu tidak najis. Pakaian yang terkena oleh ingus kita pun juga tidak najis. Ketika sholat pun, ketika kita bersihkan, itu juga tidak membatalkan sholat. Sama hukumnya seperti ketika kita sholat ada yang gatal di sini, di belakang, di depan, ya, itu nggak ada masalah. Yang membatalkan justru adalah terlalu banyak bergerak. Misalkan ibu lagi sholat, goyang kanan, goyang kiri gitu ya. Nah, itu batal. Tapi kalau misalkan tujuannya, bahkan dalam sholat seperti kondisi dalam perang ya Bu ya, kita sholat sejenak, tiba-tiba ada serangga yang lewat atau ya mohon maaf, tikus atau ular, kita boleh Bu pukul sebentar, baru kita lanjutkan sholatnya lagi. Dan itu tidak batal, karena apa? Melindungi kita sholat. Itu Ibu kurang lebih dalam fikih Syafi'i ya Bu. Kalau dalam fikih lainnya, meludah ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan meludah? Meludah ini juga sebenarnya tidak membatalkan sholat dan juga tidak najis. Ya, karena kita meludah itu sebenarnya ada suatu hal yang menyebabkan kenapa kita harus meludah. Entah itu sisa makanan, entah itu karena ada ya Bu ya orang yang memiliki kadar sativa ya, sativa atau yaitu yang kemudian ya dia harus meludah. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan dia bisa mengendalikan, kenapa tidak meludahnya setelah sholat saja atau sebelum sholat? Nah, misalkan ngeces gitu ya Bu ya. Nah, itu tidak masalah Bu, wajar-wajar saja, karena itu merupakan salah satu metabolisme tubuh kita lah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak membatalkan sholat. Dan yang membatalkan sholat itu Bu, misalkan kita ada makanan nyangkut di gigi, terus kita bersihin, tiba-tiba kita telen. Nah, makan dan minum ketika sholat itu batal Bu. Maka lebih baik kita ludahin aja gitu, pelan-pelan aja ke tangan kita, ke baju kita ya, asal jangan diludahin ke orang. Ya, jadi seperti itu Ibu mengenai ingus dan ini ya. Adapun yang membatalkan manusia, cairan yang keluar yang membatalkan keadaan suci maupun sholat hanya dua Bu. Ada tiga. Kalau tidak dia pipis, buang air besar, kentut ya termasuk, dan juga muntah. Nah, itu karena muntah itu adalah ya yang ada di pencernaan kita buang. Nah, itu akan membatalkan juga Bu. Jadi seperti itu. Selain itu aman semuanya, insya Allah. Ya nggak apa-apa. Orang beriman kalau dikasih cobaan itu karena aku sayang. Betul Bu. Jadi dianggapnya katanya ujian. Pengertian orang beriman ini orang beriman yang taat atau orang yang cuma Islam tapi dia nggak taat menjalankan peraturan Allah gitu. Nah itu bagaimana? Oke. Atau sayang atau bagaimana? Kalau mungkin dibilangnya katanya azab atau apa gitu. Baik. Terima kasih. Baik, mengenai kadar paling rendah Bu, ujian yang paling berat yang pertama adalah para nabi dan rasul.
Karena sembari dirinya diuji, tugasnya dia juga diuji untuk membimbing umatnya. Makanya ada istilah Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang memiliki kemuliaan karena kesabarannya berdakwah, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, tingkat paling tinggi. Tingkat yang kedua yang di bawahnya adalah para warasatul anbiya wal mursalin, para ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, ya, para tokoh, figur lah. Itu di bawah satu tingkat daripada nabi. Kenapa? Karena orang-orang tersebut memiliki ilmu terhadap hal yang baik dan hal yang buruk. Termasuk saya ini udah ujiannya ujian tingkat atas gitu. Karena apa? Saya tahu ilmunya seperti ini salah, saya tahu seperti ini ilmunya benar gitu. Itu ujiannya berbeda dengan yang di bawahnya lagi. Kita semua ini mukmin yang biasa-biasa saja. Nah, jadi seluruh orang ketika dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mulai di situ diuji oleh Allah. Tidak memandang, oh saya saya orangnya yang jarang sholat gitu, kadang sholat cuma kalau lagi pas ingat, itu pun diuji. Orang yang misalkan sudah sering ikut pengajian, sudah sering sampai sudah hafizah, itu juga tetap diuji oleh Allah. Hanya yang berbeda kadarnya, Bu. Dan Allah itu menguji sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seorang hafizah dengan orang yang nggak hafal Quran. Beda ujiannya. Allah tidak mungkin menguji seseorang yang baru mu'alaf dengan ujiannya para kiai. Nggak mungkin. Allah juga tidak mungkin menguji para habaib dengan ujiannya para nabi dan rasul. Nggak bakal kuat. Jadi semua sudah ada ukurannya, dan itu sudah distandarisasi oleh Allah sendiri, ya. Dan itu merupakan bukti bahwa semua, tidak mengecualikan, orang-orang mulai dari yang berislamnya setengah-setengah sampai yang benar-benar dia merupakan qudwah, contoh, figur di dalam umat, semuanya diuji dengan kadarnya masing-masing. Kalau saya dulu di pesantren dikatakan setiap manusia itu setannya berbeda-beda. Kenapa setannya berbeda-beda? Setannya seorang ustadz beda kekuatan menggodanya dibandingkan setannya seorang yang biasa bermaksiat. Setannya para habaib berbeda dengan setannya kita semua yang orang-orang biasa. Begitupun ketika kita diberikan jabatan, setannya seorang pemimpin itu berbeda dengan setannya seorang rakyat. Yang menunjukkan apa? Bahwa tetap semuanya diuji, hanya tingkat beban. Nah, kalau misalkan di sini ada ibu-ibu yang mungkin seorang guru, kompetensi dasarnya atau patokan standar dia lulus ujiannya itu berbeda, Bu, di setiap tingkatnya. Mungkin yang mukmin biasa, oh yang penting dia sabar, yang penting dia ikhlas. Mungkin yang di atasnya para habaib, para ulama, dia bisa sabar, dia bisa ikhlas, dan dia bisa tumbuh rasa kecintaan dan ketakutannya pada Allah. Nah, seperti itu, Bu, kurang lebih kalau Allah itu memberikan ujian. Jadi semuanya dapat nggak? Dapat. Hanya bebannya yang berbeda. Seperti itu kurang lebih. Terjawab, Bu? Alhamdulillah.